Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video kali ini bakal jadi kontrasepsi ya. Kontribusi. Maksudnya kontroversi ya. Gitulah pokoknya. Alasannya nanti aja deh. Kalian tonton aja sampai habis biar nggak miskomunikasi. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa yang baru mampir ke channel bantu subscribe, share, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Ya sebenarnya cukup banyak ya VGA yang gak sesuai antara harga dan performa yang diberikan. Ya salah satunya yang ini. Kedepannya bakal saya ulas lagi deh VGA yang overpriced dalam konten berikutnya kalau sempet. Kita bakal bahas AMD Radeon R9 380X 4GB DDR5 256 bit. VGA yang menyasar kelas performa ini nongol pada akhir tahun 2015 yang lalu. Untuk kode name GPU ini namanya rada unik nih. Diberi nama anti gua lah, anti elu gua N. Tapi cakepnya tipe ini udah full support DirectX 12 ya. Tapi ternyata ada game yang mewajibkan shader model lebih baru dibandingkan VGA 1 ini. Nanti deh saya jelasin di akhir video. Kalau dilihat di text power up, maka kemampuan GPU ini lebih baik sedikit dibandingkan Nvidia GTX 1050 Ti. Tapi VGA ini masih kalah nih kalau dibandingkan dengan Nvidia GTX 780, AMD Radeon RX 6400, dan Nvidia GTX 1650 atau saudara penerusnya yaitu AMD Radeon RX 470. Untuk kebutuhan daya sendiri, VGA ini hanya butuh power supply dengan daya minimal 450 watt dengan konektor 2x6 pin, dan TDP-nya cukup tinggi nih di angka 190 watt. Boros? Ya iya. Kalau kalian hunting di marketplace, maka tipe ini rada susah dicari sih. Ada satu sih yang jual di angka 800 ribuan. Di text power up, rekomendasi layar bermain game di VGA ini aslinya 900p ya, tapi nanti saya cobain di 1080p. Seperti biasa, spek PC yang saya pakai masih Intel Core i5 Gen 13, RAM 32GB DDR5, kemudian pakai SSD buat Windows 11. Dan sebagian game itu ada di SSD SATA sama harddisk ya. Nah, untuk driver VGA tipe AMD R series ini, baik R5, R7, dan R9 ini udah mentok ya, alias udah nggak ada driver terbaru lagi. Bahkan di web AMD ini hanya ada driver buat Windows 10. Tapi tenang, ini bisa dipakai juga di Windows 11. Kalau udah nggak ada versi baru ya tinggal tunggu waktu aja nih, VGA bakal bermasalah di beberapa game atau bahkan di aplikasi terbaru. Ya khususnya untuk editing ya, macam Photoshop ataupun Premiere. Tapi untuk dipakein di Photoshop sama Premiere 2024, drivernya ini masih aman ya. Sekarang coba kita ngerender tipis-tipis pakai VGA 1 ini. Di sini cuma pakai video polosan, nggak pakai efek dan segala macam ya. Ya cuma ngelihat gambaran doang kemampuan dari render VGA 1 ini. Nah, file videonya ini hasil rekaman handphone dengan dua resolusi, yaitu 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Dan ternyata buat ngerender video 4K VGA ini masih cukup mumpuni nih, karena waktu yang dibutuhkan nggak lama banget, yaitu 1 menit 30 detik, samaan dengan durasi videonya. Kemudian untuk 1080p hanya butuh waktu 29 detik. Oke, lanjut di Cinebench sendiri, ini hanya Cinebench R15 yang jalan ya, yang mana hasilnya dapat skor di angka 168,13 fps. Ini lebih rendah dibandingkan Nvidia GTX 1050 Ti. Untuk 3D Mark-nya ya silakan kalian pantengin aja sendiri. Sekarang kita tes game nih. Sebagian di resolusi 1080p, ada juga yang terpaksa di 900p bahkan 720p. PES 2025, FIFA 24, Need for Speed Series, dan Forza Horizon 5. Di game PES terbaru, biar kata lebih kenceng kalau dibanding GTX 1050 Ti, tetap aja VGA ini nyamannya di settingan low, resolusi 1080p, dengan frame rate yang cukup stabil ya di angka 60 fps. Sedangkan di game FIFA 24, ini nggak beda jauh sama PES, ya bisa dibilang samaan ya. Paling nyaman di settingan low, dengan frame rate di angka 40 hingga 70an fps. Lanjut game Need for Speed Series nih. Untuk Need for Speed Heat ini masih cukup oke dimainkan di settingan high dengan frame rate di angka 30 hingga 40an fps. Sedangkan di Unbound sendiri biarpun udah di set low resolusi 1080p, frame rate-nya kadang jatuh-jatuh di bawah 30 fps. Terakhir game Forza Horizon 5. Nah ini rada aneh ya.
Kalau di set high sama medium ini bedanya tipis banget. Kalau dilihat hasilnya, settingan paling enak jatuhnya di settingan low. Ya bisa kalian lihat di video ya, frame rate yang settingan medium sama high itu nggak terlalu beda jauh. AC Valhalla, Far Cry 6, Guardian Galaxy, GTA 5, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Karena VGA ini udah natif DirectX 12, so nggak butuh yang namanya fitur level bla 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 bla. Sekarang kita bahas game AC Valhalla. Di game ini masih oke dimainkan di settingan medium resolusi 1080p. Walaupun frame rate minimumnya ini kurang baik ya. Tapi ya gimana ya, settingan low juga hasilnya nggak beda jauh untuk frame rate minimumnya. Kemudian di Far Cry 6 sendiri hasilnya lebih baik ketimbang AC Valhalla, khususnya di minimum frame rate bahkan di settingan high sekalipun. Lanjut di game Guardian Galaxy, ini juga cukup di settingan medium resolusi 1080p. Lanjut hajar di game tua yaitu GTA 5, dan VGA ini masih sangat bisa melibas game ini di settingan high custom. Bisa dilihat settingannya gimana dengan frame rate yang sangat baik karena tembus di angka hingga 70-an fps. Di game Watch Dogs Legion ini mau low mau medium hasilnya beda tipis juga ya. Ya mirip-mirip AC Valhalla. Ya mending medium aja deh. Terakhir game kontroversi maksudnya. Di game ini kalau di settingan sesuai rekomendasi, ini biarpun main di resolusi 1080p hasilnya masih dapat di atas 30 fps. Walaupun minimumnya udah di bawah 30 fps. Sedangkan kalau mau setting custom dan pengen frame rate yang lebih baik tanpa harus menurunkan support resolusinya, mainkan aja di resolusi 720p. Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG, The Finals, dan Valorant. Di game Apex Legends kalau maksa settingan ultra ini sebenarnya masih dapat ya frame rate di angka 50 hingga 60 fps. Tapi nggak tahu kenapa ini suka drop tiba-tiba dan berasa banget ya dropnya. Ya pas lagi nembak meleset, udah nggak pinter main, frame dropnya parah. Ya tambah kelihatan begonya. Kalau sekali-sekali sih nggak masalah ya, tapi ini cukup sering. So kalau mau lancar jaya ini pakai settingan low dengan frame rate bisa tembus di atas 100 fps dan lancar. Nggak beda jauh dengan Apex Legends, Counter-Strike ini kalau mau kenceng frame rate-nya yang didapat maka pakai settingan low, resolusi sama yaitu 1080p. Oke lanjut game Dota 2 yang masih baik di settingan ultra dengan resolusi 1080p dengan frame rate di kisaran 60 hingga 80 fps. Kemudian di game PUBG, nah ini paling baik main di settingan low aja deh atau bahkan very low dengan frame rate di angka 60 hingga 70-an fps, set low resolusi 1080p. Untuk game The Final ini nggak tahu kenapa gambar gamenya rada aneh ya. Dan ini juga pernah saya temuin di Nvidia GTX 750 versi yang 2GB merek Freon, sedangkan yang merek MSI gambarnya normal. Dan frame rate-nya juga paling baik ya di settingan low ya untuk game The Final. Terakhir game Valorant. Nah kalau untuk game ini biar kata settingan high resolusi 1080p, frame rate yang didapat masih cukup tinggi. Di atas 100 fps, jelasnya hampir 200 fps. God of War, Genshin, Honkai, dan Wuthering Waves. Ini God of War nyempil di mari ya karena udah nggak ada game lagi yang bakal dibahas, makanya dicampur di sini. Biar kata macam es campur. God of War versi pertama ini tergolong bersahabat ya bagi VGA yang lawas. Yang penting fitur levelnya itu di 11.1 atau di atasnya. So VGA macam R7 series pun masih bisa memainkan game ini. Dan di R9 ini kalau pakai settingan medium dapat FPS-nya itu pas-pasan banget di kisaran 30-an fps. Kalau mengaktifkan FSR-nya maka dapat frame rate di angka 40-an fps. Naiknya ya lumayan daripada nggak naik sama sekali. Tinggal kelas dong. Di Genshin sendiri settingan medium default ternyata VGA ini cukup stabil ya di angka 60 fps. Sayangnya adik saya lupa buat coba di settingan high default. Lanjut game Honkai yang juga nyaman kalau di settingan medium. Kalau di high kadang drop hingga 40-an fps. Dan terakhir Wuthering Waves yang sayangnya di settingan medium pun kadang drop hingga 30-an fps. Ya mending stabil 40 fps ya daripada naik turun naik, ntar malah ngecerit. Maksudnya keringetan ya, capek gitu loh.
Untuk game lainnya banyak juga yang protes nih. So biar kata ini udah natif DirectX 12, ada juga game yang butuh shader model terbaru. Ya minimal shader model 6.6 ya. Sedangkan VGA ini masih shader model 6.5. Tanggung banget sih. Nah, apa sih fungsi dari shader model ini? Kalau nggak salah ya, fungsinya ini buat handle vertex shading, geometry shading, pixel shading, dan komputasi lainnya. Ya gitulah, kurang lebih. Dan bisa kalian lihat tadi ya, ada Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, dan God of War Ragnarok yang butuh shader model versi minimal 6.6. Dan shader model dari GTX 900 series itu udah 6.8 kalau nggak salah. So ini VGA kalah di sini doang. Tapi ada juga game yang protes dengan driver yang saya pakai nih, yang katanya harus turun ke versi di bawahnya. Lah ini malah disuruh downgrade. Ya udah deh, males. Game apa bos? Game apa tuh? Zombie kalau nggak salah. Oh ya, game The Last of Us. Protes sama drivernya. Termasuk game Wukong sama Counter Strike 2. Tapi masih tetap bisa dijalankan dengan cara di skip ya. So sampai di sini kalian paham ya, bukan DirectX aja yang dibutuhkan buat game biar bisa running. Ya macam shader model pun diwajibkan di beberapa game, termasuk driver juga. Nah sekarang kita lihat sedotan daya listrik VGA AMD R9 380X ini, yang mana nggak bisa dideteksi kalau dilihat di GPU-Z ya. Kalau saya lihat di wattmeter, sedotan daya listrik PC keseluruhan pakai VGA ini tertingginya hingga 280 watt. Sedangkan rata-rata kalau buat gaming itu di kisaran 240 hingga 260 watt. Dan kurang lebih sedotan daya listrik ini setara AMD Radeon RX 580. Borosnya sama, performanya jauh berbeda. Lantas kenapa VGA ini jadi susah laku di pasaran? Alasannya sederhana sih, harganya yang tergolong mahal untuk performa yang didapatkan. Kalau seandainya dijual di angka 800 ribuan, maka cukup banyak pilihan yang jauh lebih baik nih, dengan dukungan dan fitur yang lebih baik juga. Contohnya AMD Radeon RX 470, RX 570, bahkan RX 580. Versi 4GB ini rata-rata sih di kisaran 700, 800, bahkan 900 ribu rupiah sebagiannya. Atau dari Nvidia sendiri ini ada Nvidia GTX 970 ya, di rentang 700 hingga 800 ribu rupiah untuk bekasnya. Dan memang semua VGA yang saya sebutin ini sama-sama boros listrik, tapi ya bisa dibilang samaan sih ya, sedotan daya listrik dengan VGA R9 380X. Jadi inilah kenapa VGA ini susah dilirik atau susah laku di pasaran dengan harga bekas yang ditawarkan. Dan satu hal lagi, VGA ini sebenarnya rada langka di marketplace. Entah nggak tahu saya banyak orang yang nggak pakai atau gimana. Nih VGA jarang saya lihat bekasnya di marketplace. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan mengenai VGA AMD R9 380X. Bagi yang punya VGA ini adalah fakta ya. Nggak ada niatan apapun. Jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di Angka Channel.